Pemirsa, Srikandi yang bertugas mencari KPK menghadapi tantangan yang berat bukan hanya karena sejumlah pihak masih meragukan kemampuan dari para Srikandi ini, tetapi memang mencari sosok pimpinan KPK memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Saat ini KPK bisa dikatakan sedang berada dalam titik nadir karena selain kasus-kasus kriminalisasi yang dialami oleh KPK, KPK saat ini juga sedang tersungkur dalam sejumlah ini kita sebut gelombang gugatan pra-peradilan yang datang terus bertubi-tubi kepada KPK. Nah, dalam situasi yang seperti itu, mampukah sebetulnya tim pansel KPK menemukan sosok-sosok pimpinan KPK? Yang pertama harus mau mendaftar menjadi calon pimpinan KPK, dan yang kedua memang memenuhi kriteria untuk pemimpin KPK. Kami akan membahasnya, tetapi sebelum itu pemirsa kita simak dulu informasi berikut ini. 9 Srikandi yang akan memilih calon pimpinan KPK ini menyadari beban berat yang harus mereka sandang. Mencari pimpinan KPK di saat lembaga anti rasuah ini dalam posisi lemah membutuhkan kerja keras dan kejelian. Sadar akan tantangan, Srikandi 9 ini bertindak hati-hati. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah mendengar dan meminta masukan dari beragam tokoh dan tokoh yang lebih senior dalam pemberantasan korupsi. Mengingat masih ada sejumlah pihak yang meragukan kemampuan mereka. Namun juru bicara para Srikandi ini, Betty Alisabana, mencoba meyakinkan mereka siap dan memiliki kemampuan menjalankan tugas. Di sini orang-orangnya bukan juga orang-orang baru juga ya, jadi masing-masing dari kita mempunyai background dan exposure terhadap masalah-masalah korupsi dari berbagai aspek, dan itu sebabnya saya rasa tim ini dipilih. Mengingat tugas berat yang diemban, sudah selayaknya tim ini bisa bertindak independen. Presiden Joko Widodo sendiri sudah menjamin tidak akan mengintervensi kerja panitia seleksi KPK ini. Jika Presiden saja tidak akan mengintervensi, seharusnya para Srikandi ini juga mau membebaskan dirinya dari beragam kesibukan yang bisa menimbulkan benturan kepentingan. Menurut saya yang bisa sedikit mengganggu kalau kemudian tidak diperhatikan atau tidak dijawab dengan detail, soal adanya anggota pansel yang double pansel. Misalnya Mbak Tuti, Prof. Harkris Tuti, yang pada saat yang sama juga ketua pansel di Komisi Yudisial. Ini kan bisa mengganggu kerja pansel nih. Pemberantasan korupsi bukan hanya berada di pundak para pimpinan KPK semata, melainkan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, tim ini juga mendorong masyarakat untuk mau membujuk tokoh yang dinilai layak untuk menjadi pimpinan KPK agar bersedia mendaftar. Dan teman-teman semua di sini tentunya punya kuping di mana-mana kan, punya banyak relasi teman dan sebagainya yang bagus-bagus gitu. Jadi tidak ada salahnya untuk bisa mengajak mereka-mereka yang bagus untuk bisa mendaftarkan kepada KPK. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi gitu. Nasib KPK di tangan pansel, tugas berat 9 Srikandi, itulah yang menjadi topik kami pada hari ini. Pemirsa, saya langsung ke juru bicara dari tim pansel KPK, Ibu Betty. Ibu Betty, seminggu sejak diumumkan, apa saja kerja yang sudah dilakukan oleh tim pansel KPK? Ya, jadi hari Senin kita bertemu dengan Presiden, habis itu kita langsung bekerja Senin dan Selasa memfinalisasi pengumuman dan juga tahapan-tahapan yang akan dilakukan di dalam proses seleksi. Kemudian Selasa kita sudah mengumumkan undangan untuk pendaftaran. Pendaftarannya sendiri dibuka tanggal 5 sampai 24 Juni. Oke. Ya, jadi kemudian hari ini dan hari-hari selanjutnya kita banyak mengundang berbagai pihak untuk kita mendengarkan terutama situasi dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Dengan demikian kita bisa mempertajam materi-materi seleksi. Apa pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang betul-betul melekat, sangat membekas gitu ya, sampai-sampai tim pansel KPK ini benar-benar menjadi fokus utama dari tim pansel KPK? Ya, sebenarnya beliau menyampaikan 3 hal ya. Yang pertama, beliau percaya kepada tim ini karena tim ini sudah dipilih dengan hati-hati dan beliau tidak akan mengintervensi